Kalau untuk gamenya sendiri pasti juga berkurang ya? Berkurang. Mainnya juga kurang. HP sekarang isinya bukan game, isinya file-file gitu kan. Jadi komite Milkoi ini nanti yang menyusun jadwal, menyusun teknis, bagaimana nantinya Milkoi itu bisa dilaksanakan di setiap sekolah sebagai praktik demokrasi pelajar begitu. Halo teman pemilih, apa kabar? Semoga teman pemilih di luar sana tetap sehat dan masih semangat. Kembali lagi bersama saya Ria, masih di podcast Jadi Tahu, tempat kita belajar demokrasi dan tahapan pemilu dengan cara yang lebih asik, menyenangkan, dan tentunya banyak ilmu. Nah, kalau di episode kemarin kita sudah membahas seluk-beluk tentang Milkoi tahun 2025. Untuk episode kali ini kita langsung kedatangan teman-teman pemilih Komite Penyelenggara Milkoi tahun 2025, baik dari SMA, MA, ataupun SMK di Kabupaten Karanganyar. Nah, untuk yang pertama itu ada Kak Widarani, dia adalah Ketua Komite Milkoi tahun 2025 dari SMA Negeri 1 Karanganyar, dan ada juga dari MAN 1 Negeri Karanganyar, Gaza Ega Direja. Dan untuk SMK Negeri Jenawi itu ada Dimas Bayu. Oke, jadi teman-teman kita langsung sapa saja teman-teman kita semua di sini. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Karena bisa sampai sini nih, jadi ya sehat semua. Oke, jadi teman-teman nih kelas berapa sih kebanyakan di sini? Aku kelas 12. Ini juga semua kelas 12. Kita semua kelas 12. Oh, 12 ya. Jadi kebanyakan kalau komite Milkoi itu kelas 12. Oke. Nah, ini kalau untuk teman-teman sendiri nih, kesibukannya apa sih sekarang di sekolah sendiri masing-masing? Kalau kalau kelas 12 itu sibuk sama persiapan TKA. Terus selain itu kan sama kita udah mulai reorganisasi ya. Jadi kita sudah mulai menyiapkan untuk proses reorganisasi untuk periode selanjutnya gitu. Oke, kalau kamu sendiri? Sama sih sama Kak Wida, soalnya kita udah kelas 12, kita fokus TKA dan sebentar lagi di bulan ini akan ada mid semester ya. Terus juga Milkoi di MAN 1 Karanganyar belum selesai, kita tetap fokus di Milkoi gitu. Oh ya, kalau dari Kak Dimas? Saya sama kayak ini persiapan buat TKA juga. Jadi benar-benar fokus sama materi, sama praktek. Jadi kan kalau di SMK kan kejurusan benar-benar diperdalam di materi kejuruan. Jadi agak sedikit sibuk ke bagian prakteknya. Baik, langsung saja kita kenalan dengan teman-teman komite yang sudah hadir di sini. Halo teman-teman. Halo. Ini yang pojok di sana boleh perkenalan diri dari nama sampai asal sekolah. Nama aku Dimas Bayu Saputra, asal dari SMK Negeri Jenawi. Oke. Kelas berapa sekarang Dimas? Kelas 12 sekarang. Kelas 12 ya. Kalau ini kelas ini? Nama saya Gaza Ega Direja dari MAN 1 Karanganyar. Saya sekarang kelas 12. Kelas 12 juga ya. Ini yang paling cantik kakaknya. Oke. Aku Widarani Kusuma dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Sekarang sebagai kelas 12 Kelas 12 juga. Oke, berarti ini kan masih sama nih, semuanya kelas 12. Kesibukannya apa saja sih? Kesibukan di sekolah apa aja gitu? Oke, kalau di sekolah sebagai pelajar ya tentunya kelas 12 ini sudah mulai pemadatan buat persiapan TKA. Selain itu di organisasi juga kita sudah mulai untuk persiapan reorganisasi. Jadi kita sudah mulai seleksi dan penerimaan anggota organisasi baru. Oke. Tapi sebelum kita lanjut, TKA itu apa? Oke. TKA soalnya kan ini sudah nggak sekolah ya saya, jadi kurang tahu gitu. Itu sistemnya kayak UN, ujian nasional ya. Jadi tapi untuk TKA di tahun ini itu untuk sebagai memvalidasi nilai rapor ya. Gitu. Jadi enggak untuk ketentuan Lulus atau tidak lulus atau enggak, tapi hanya sebagai validator nilai rapor aja gitu. Oke, baik. Kalau ini Kak Gaza sendiri kesibukannya apa nih di sekolah? Kalau aku juga hampir sama dengan Wida sih ya, persiapan TKA dan juga mid semester ya, karena di bulan ini insya Allah di MAN 1 Karanganyar akan ada ulangan tengah semester. Terus juga kita di OSIS juga lagi fokus mempersiapi
Milkoi karena besok hari Kamis tanggal 12 itu ada orasi serta hari Sabtu tanggal 13 akan ada debat ketua OSIS. Oke, baik. Kalau dari Kak Dimas? Kalau saya juga sama kayak teman saya ini, mempersiapkan TKA juga. Cuma bedanya kalau di SMK kan lebih fokus ke materi, ke jurusan. Jadi ya kesibukan sehari-hari cuma mempelajari materi, praktek, cuma gitu aja sih. Oke, baik. Jadi kan ini dari masing-masing kalian kan semuanya ikut bergabung di Komite Milkoi tahun 2025 ini. Apalagi Kak Gaza kan nanti akan ada Milkoi ya? Iya, pemilihan. Iya. Tanggal berapa Kak? Untuk di Satu Karanganyar itu pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS insya Allah dilaksanakan pada tanggal 18 September Kak. Oh, 18 September nanti ya? Ya, bulan ini. Oke, baik. Kalau untuk tugasnya sendiri apa sih itu? Tugas dari Milkoi sendiri, dari Komite Milkoi? Mungkin dari Kak Wida bisa dibantu? Oke. Jadi Komite Milkoi ini merupakan terdiri dari beberapa unsur dari SMA, MA, dan SMK di Kabupaten Karanganyar. Itu dibentuk oleh KPU Kabupaten Karanganyar untuk memfasilitasi teman-teman sekolah di Kabupaten Karanganyar nantinya untuk menyelenggarakan Milkoi. Jadi Komite Milkoi ini nanti yang menyusun jadwal, menyusun teknis, bagaimana nantinya Milkoi itu bisa dilaksanakan di setiap sekolah sebagai praktik demokrasi pelajar begitu. Oke, baik. Kalau pelaksanaannya sendiri seperti apa? Mungkin Kak Gaza bisa dibantu? Untuk pelaksanaan Milkoi di Satu Karanganyar insya Allah sudah tersusun dan terstruktur dengan baik dan juga antusiasme siswa-siswi Satu Karanganyar juga sangat positif. Dan untuk Milkoi di Satu Karanganyar, panitianya terdiri dari majelis perwakilan kelas serta dibantu dengan OSIS Satu Karanganyar. Gitu. Oh gitu, berarti bisa dari OSIS maupun dari luar OSIS gitu ya. Oke, baik. Untuk Kak Dimas ya tadi ya, kalau partisipasi dari lingkungan sekolah, baik dari siswa ataupun dari gurunya, itu mudah nggak sih buat kita ajak gabung atau mungkin berpartisipasi di dalam Milkoi itu sendiri? Untuk di SMK Jenawi itu partisipasinya bisa dibilang sedang lah. Ada yang mungkin peduli dengan pemilihan ketua OSIS ini, ada juga yang nggak peduli dengan ketua OSIS ini ya. Jadi yang peduli itu mungkin dia sadar bahwa suaranya bisa berguna buat kedepannya. Tapi yang enggak terlalu peduli ini yang cuma mengikuti alur aja, cuma mengikuti arus saja, dia itu kayak harus melakukan pendekatan dulu, kayak melakukan pendekatan, terus dijelaskan tentang apa itu Milkoi, tentang apa itu pemilihan. Jadi ada tantangan tersendirinya buat pendekatan ini. Oke, baik. Nah, berarti kan ini teman-teman semua di sini, berarti kan ikut organisasi OSIS ya. Kalau syaratnya biar bisa jadi ketua OSIS itu apa aja sih? Dan penjaringannya seperti apa gitu? Mungkin ada yang mau menjawab? Oke, kalau untuk jadi ketua OSIS ya, itu syaratnya yang pertama itu ada kemauan dulu. Jadi semua kan bermulai dari diri sendiri ya. Iya, benar. Oke, nanti setelah itu sebagai panitia, itu kita ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti syarat administrasi untuk membuat visi misi dan lain-lain seperti itu. Jadi mulai dari niat diri sendiri dulu, bagaimana tekadnya untuk menjadi pengurus OSIS dan menjalani prosesnya nanti sampai ke pemilihan ketua OSIS nanti seperti apa. Oke, mungkin ada tambahan dari Gaza ataupun Kak Dimas? Kalau dari Satu Karanganyar sih syarat menjadi calon ketua OSIS hampir sama seperti di Semansa ya. Yang paling wajib itu kemauan dan administrasi. Terus ada tambahan seperti tidak memiliki catatan pelanggaran di kesiswaan. Itu tidak boleh ada pelanggaran sama sekali. Terus yang kedua memiliki akhlak dan moral yang baik serta memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus, Mbak. Seperti itu. Dan untuk penjaringannya itu kita tetap dibantu oleh pihak siswaan untuk menyeleksi mana yang layak untuk diajukan menjadi calon ketua OSIS seperti itu. Tapi biasanya kalau calon ketua OSIS itu diharuskan kelas 12 juga ya? Untuk di Satu Karanganyar enggak, Mbak. Di Satu Karanganyar itu kita menjadi OSIS pada saat kelas 11. Nah, otomatis ketua OSIS juga dimulai saat kelas 12 seperti itu. Baik. Kalau dari Kak Dimas? Kalau di SMK Jenawi itu untuk syarat jadi calon ketua OSIS itu dari anggota OSIS yang kelas 11.
Oke. Justru wakilnya diambil dari kelas 10. Soalnya antisipasi kalau ketua OSIS yang kelas 11 berangkat praktek kerja lapangan atau PKL, itu nanti OSIS yang di sekolah ada yang mengurusi. Jadi wakilnya itu yang mengurusi. Jadi mengantisipasi. Oke, kalau pelaksanaan Milkoi di sekolah itu sendiri bagaimana, dan nanti yang akan menjadi panitianya itu siapa aja gitu? Oke, kalau di SMA Negeri 1 Karanganyar, dari pengurus atau panitia Milkoi di SMA Negeri 1 Karanganyar itu terdiri dari pengurus OSIS yang kelas 12 dan terdiri dari pengurus MPK juga yang kelas 12. Jadi nanti membentuk panitia pengawas seperti itu untuk melaksanakan Milkoi-nya nanti bagaimana gitu. Jadi yang kita untuk calon ketua OSIS-nya itu nanti dari kelas 11 gitu. Oke, jadi untuk panitia semuanya di kelas 12 gitu ya. Oke, sama berarti untuk MAN sama SMK sama ya. Oke. Nah, untuk teman-teman di sini berarti kan semuanya ikut organisasi OSIS ya. Kalau untuk organisasi lain yang diikuti apa aja? Mungkin dari Kak Dimas bisa dijawab dulu. Oke, aku di sekolah cuma ikut organisasi OSIS. Tapi buat organisasi lainnya aku nggak mengikuti. Aku mengikutinya di eskul futsal, ekstrakurikuler futsal. Oke, jadi cuma 2 aja ya, organisasi OSIS sama futsal gitu. Oke. Kalau Kak Gaza sendiri? Kalau di MAN 1 Karanganyar itu setiap murid hanya diperbolehkan join satu organisasi, Kak. Tapi selain aktif di OSIS, aku juga aktif di ekstrakurikuler, terutama di Paskibra, Kak. Oh, Paskibra. Oke, baik. Berarti kalau untuk Kak Wida? Oke, aku di SMA Negeri 1 Karanganyar itu selain jadi pengurus OSIS, aku juga ikut ekstrakurikuler Senan Sakra Science Club. Selain itu kita bertiga ya di lingkungan luar sekolah itu juga tergabung di Forum Komunikasi Pengurus OSIS Kabupaten Karanganyar. Oh, berarti memang ada organisasi di luar sekolah gitu ya? Ada forum OSIS sendiri gitu Kak di Karanganyar. Semuanya ikut ini berarti? Ikut. Ya. Oke. Nah, kalau manfaat yang bisa dirasakan sendiri itu apa sih? Ini kan dari teman-teman semua kan ikut organisasi, ikut ekstrakurikuler, bahkan di luar sekolah juga masih aktif organisasi yang lain gitu. Nah, manfaat yang dirasakan itu mungkin apa aja? Mulai dari mungkin bisa berbicara lebih percaya diri, atau mungkin jadi kurang bermain, main gamenya juga kurang gitu. Mungkin bisa salah satu menjawab atau tiga-tiganya juga boleh. Dari Kak Wida. Oke. Kalau menurutku ya, join organisasi itu menurutku di masa SMA ini merupakan pilihan yang tepat ya teman-teman. Karena benar-benar bermanfaat ya. Masa luang di SMA itu benar-benar diisi sama kegiatan positif, produktif, terus ketemu sama teman-teman yang jos-jos juga. Selain di sekolah kan kita juga menjalin kerjasama sama pihak-pihak luar, terus buat memanajemen event besar yang dikelola oleh pengurus OSIS. Selain itu kita juga dilatih untuk problem solving, gimana kita menghadapi masalah dan gimana solusinya nanti, apalagi kita sebagai ketua OSIS ya dihadapi dengan beberapa masalah, memimpin sebuah tim bagaimana yang baik dan benar. Itu benar-benar menurutku memberikan kita bekal yang bagus untuk masa depan kita nanti gitu. Jadi bisa saling sharing juga ya antara teman yang satu sama yang lain. Mungkin Kak Gaza atau Kak Dimas bisa menambahkan? Kalau manfaat join OSIS menurut aku itu yang lebih benar-benar kerasa ya Kak ya. Dari tingkat kepercayaan diri sama public speaking. Aku tuh sebelum join OSIS aku jarang banget ngomong di depan orang banyak, dan semenjak join OSIS aku lumayan sering ngobrol atau berbicara di depan orang banyak gitu. Oke, baik. Kalau Kak Dimas? Kalau menurutku ya Kak, karena dari awal aku nggak pernah ada niatan buat join organisasi. Dari SMP cuma ikut PMR, terus dari SMK ada rasa mau coba-coba ikut organisasi. Terus manfaat yang aku dapat itu kayak aku lebih percaya diri, lebih bisa buat ngomong di depan umum banyak orang yang tadinya cuma takut ngomong ke banyak orang, itu jadi sekarang jadi bisa lebih percaya diri. Selain itu juga temennya jadi lebih banyak ya. Iya betul banget. Kekeluargaannya rasa benar. Kalau untuk gamenya sendiri pasti juga berkurang ya. Berkurang. Mainnya juga
Kurang. Nggak HP apa-apa. sekarang isinya bukan game, isinya file-file gitu kan. Oke, baik. Kalau balik lagi nih ke tahapan pemilihan ketua OSIS tadi ya. Kalau untuk tahapan pemilihan ketua OSIS itu yang paling seru itu bagian apanya? Mungkin dari debatnya, atau mungkin dari kampanye, atau pas waktu hari H nyoblosnya itu. Mungkin bisa dijawab dulu Kak Wida. Kalau dari aku bener banget, menurutku yang paling seru itu debat. Oke. Karena di situ kan kita benar-benar dihadapkan dengan massa ya, khususnya warga sekolah. Itu di situ kita dituntut buat berpikir kritis, terus memberikan argumen dan meyakinkan warga sekolah gimana caranya dengan beberapa pertanyaan yang diberikan dan dengan argumen-argumen kita itu bisa meyakinkan warga sekolah untuk memilih kita menjadi ketua OSIS begitu. Oke, kalau Kak Gaza nih, tapi sebelumnya nih Kak Gaza udah debat atau belum di sekolahnya? Di Man 1 Karanganyar itu insya Allah Sabtu minggu ini Mbak, hari Sabtu ini tanggal ya? 13 September itu ada debat. Jadi nanti teman-teman ini boleh ikut atau? Kalau di Man 1 Karanganyar insya Allah debatnya itu internal Mbak, hanya pihak Internal OSIS dan aja MPK ya? saja. Oke, baik. Kalau dari yang paling seru apa nih? Debat? Kalau aku sih Atau sama kayak belum Kak ya? Wida, debat. Karena yang paling aku tunggu itu debat, karena kita bisa mengetahui kualitas dan kapasitas calon pemimpin kita. Kita jadi tahu semampu apa sih, setahu apa sih mereka tentang OSIS, tentang memimpin seperti apa gitu. Baik, kalau Kak Dimas Kak? Kalau aku beda dari dua ini. Oke. Kalau aku milihnya di kampanye. Oh iya. Karena aku bisa melihat mungkin dari teman-teman gimana kreatif dia untuk menunjukkan kalau dia ini jadi paslon yang Layak buat dipilih gitu. iya benar, layak buat dipilih. Jadi bisa melihat kreativitas dia ke depannya. Oke, jadi selain dari prestasi atau mungkin jawaban waktu debat di kampanye itu juga bisa kelihatan gitu ya kualitasnya ya. Nah, oke, berarti kan ini dari masing-masing kalian kan punya pendapat sendiri-sendiri ya, dari mana aja yang paling seru, mulai dari debat, kampanye sampai dengan waktu pas pencoblosan gitu. Nah, kalau setelah selesai dilakukan pencoblosan itu kan berarti ketua dan pengurus OSIS itu kan sudah resmi dipilih dan kemudian akan dilantik. Nah, itu kegiatannya seperti apa aja sih untuk ketua OSIS maupun pengurus OSIS yang lain gitu. Mungkin bisa dijelaskan dari Kak Dimas dulu. Oke. Di SMK Jenami untuk pengurusan OSIS yang baru aja dilantik itu bakal ngadain kegiatan rutin setiap Jumat. Setiap Jumat itu akan ada kegiatan rutinan kumpul untuk membahas proker tahunan juga. Jadi proker tahunan itu bisa jadi kelas meeting atau juga hari guru dan lain-lain. Kalau yang spesial gitu ada nggak? Atau mungkin hanya rutin aja gitu? Kalau yang spesial nggak ada sih, cuma kayak kegiatan kumpul rutin. Oke, baik. Kalau Kak Gaza? Kalau pengalaman saya sendiri ya Kak, setelah dilantik itu pengurus OSIS itu membuat proposal program kerja selama 1 tahun. Jadi kita menyusun proker apa yang akan dilakukan pada 1 tahun kita menjabat, lalu kita serahkan ke MPK. Nanti MPK memberi proposal tersebut ke pihak siswaan di ACC atau tidaknya gitu. Misal di ACC kita akan membahas program kerja yang terdekat. Kalau saya kemarin dilantik bulan Oktober, nah jadi program kerja yang paling dekat itu Hari Guru Kak, tanggal 25 November. Jadi kita gencar membahas terkait dengan proker yang terdekat yaitu Hari Guru. Oke, berarti ada susunan prokernya dulu, baru nanti dijalankan setelah di ACC. Oke, baik. Kalau dari Kak Wida gimana? Kalau dari pengalaman aku pribadi waktu dulu setelah dilantik ya, itu tentunya kita sebagai pengurus baru, masih awal-awal ya, itu kita ngobrol tipis-tipis dulu gimana nanti kita ke depannya untuk membangun pengurus OSIS dan siswa-siswa SMA Negeri 1 Karanganyar itu biar sesuai dengan visi misi kita gitu. Selain itu untuk sama dengan MAN juga kita membuat kalau di SMA 1 itu istilahnya GBHK gitu. Jadi kita membuat itu garis besar haluan kegiatan. Jadi ya itu isinya itu program kerja apa aja nanti yang bakal dilaksanakan oleh pengurus OSIS selama 1 tahun periode ke depan. Itu nanti kita presentasikan di rapat pleno. Setelah itu nanti akan diajukan di sekolah karena ini kan terkait anggaran juga ya. Jadi kita merancang anggarannya sekalian dan bagaimana nanti untuk respon dari sekolah dan bagian mana saja yang bisa kita laksanakan gitu. Oke, berarti tetap sama aja ya, berarti semuanya melakukan program kerja dulu,
baru nanti diserahkan ke sekolah baru dilaksanakan gitu ya. Iya. Oke, baik, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk teman-teman di sini ya. Menurut kalian nih seberapa penting demokrasi di bangku sekolah? Atau mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman pemilih di luar sana gitu. Mungkin bisa dari Kak Dimas dulu sebagai ketua 3, nanti dilanjutkan Kak Gaza sebagai ketua 2 ya Kak ya. Iya. Nanti terakhir Kak Wida sebagai ketua 1. Baik, silakan Kak Dimas. Oke. Jadi menurut saya itu sangat penting karena kita bisa belajar mengeluarkan pendapat dan juga menghargai perbedaan dan juga berlatih membuat keputusan bersama-sama. Jadi ini bisa menjadi bekal untuk kita kedepannya di kehidupan bermasyarakat. Oke, baik. Kalau untuk pesannya sendiri Kak, untuk teman pemilih di luar sana mungkin ada yang mau disampaikan? Untuk pesan untuk teman-teman di rumah sana, ayo aktif berorganisasi, jangan takut untuk ikut organisasi. Jadi kita bisa berlatih, menambah teman baru, dan juga kita bisa lebih aktif di organisasi ya mungkin. Oke, baik. Untuk Kak Gaza sendiri gimana Kak? Seberapa penting itu demokrasi di bangku sekolah dan pesannya yang mau disampaikan? Menurut saya pendidikan demokrasi sejak dini itu sangat penting karena agar kita paham, agar kita tahu sistem demokrasi itu seperti apa. Karena pada saat kita dewasa nanti lulus dari SMA, SMK atau MA, kita tetap akan hidup di negara yang demokrasi ini. Benar, Kak. benar banget. Nanti kedepannya tetap akan berguna gitu. Betul ya Kak. sekali, betul. Oke, kalau untuk pesannya Kak mungkin ada yang mau disampaikan? Pesan dari saya untuk pemilih ketua OSIS di tahun 2025 ini, terutama untuk Sobat Mansagra, perbedaan itu memang wajar, tetapi kerukunan, perdamaian harus tetap dijaga ya Kak ya. Oke, baik. Dari Kak Wida silakan Kak. Oke, sebenarnya secara garis besar sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Bener banget, praktek demokrasi itu sangat penting sejak dini kita sebagai seorang pelajar ya. Sebelum nanti mempraktekkan di sistem negara ini yang sistem negara ya demokrasi, itu memang harus dipelajari dan diketahui sejak sekarang, karena nanti saat praktek agar kita mengetahui dan kita bisa menggunakan hak pilih kita dengan benar, karena kita sebagai warga negara sudah diberikan hak pilih, tentunya harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya begitu. Betul. Kalau untuk pesannya Kak yang bisa disampaikan ke teman pemilih di luar sana mungkin biar lebih semangat ikut demokrasi dan belajar demokrasi gitu. Oke, untuk teman-teman semuanya, terkhusus untuk teman-teman SMA, MA, SMK Kabupaten Karanganyar, marilah kita laksanakan bersama-sama praktek demokrasi di lingkungan sekolah ini dengan baik. Dan jangan lupa gunakan hak pilih teman-teman dengan baik di Milkoi 2025 nanti. Oke, terima kasih teman-teman semua udah hadir di podcast Jadi Tahu kali ini. Untuk Kak Dimas, Kak Gaza, dan Kak Wida, terima kasih untuk kedatangannya. Semoga dengan pengalaman kalian ini, dengan sharing dengan kalian bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana ataupun nanti di adik tingkat kalian gitu. Baik, jadi untuk teman pemilih kita jadi tahu bahwa demokrasi bukan hanya urusan orang dewasa saja, tapi bisa dipelajari mulai dari bangku sekolah dan sejak dini gitu. Dan untuk demokrasi sendiri bukan hanya soal menyoblos, tapi tentunya kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Saya Ria pamit undur diri, sampai ketemu di podcast Jadi Tahu selanjutnya. Tetap belajar demokrasi, tentunya belajar demokrasi itu asik apalagi bareng KPU Karanganyar. Dan jangan lupa teman pemilih di luar sana untuk like, komen, dan subscribe sosial media KPU Karanganyar dengan link di bawah ini. Terima kasih, saya Ria pamit undur diri. Bye-bye.